Ya pemirsa, jelang arus mudik lebaran 2025, sejumlah persiapan perlu diperhatikan. Salah satunya adalah mewaspadai wilayah-wilayah yang rawan bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan pemudik untuk lebih berhati-hati. Pemerintah memprediksi puncak arus mudik lebaran 2025 terjadi pada 26 hingga 28 Maret 2025 dan arus balik pada tanggal 6 sampai 7 April 2025. Selain itu diprediksikan jumlah pergerakan masyarakat mencapai 12 juta orang. Dengan ketinggian volume perjalanan, BMKG mengingatkan pemudik untuk lebih waspada terhadap cuaca ekstrim yang akan mengganggu pemudik selama di perjalanan. Berikut sejumlah wilayah jalur mudik yang rawan bencana. Dan pemirsa, untuk mengetahui dinamika perakiraan cuaca, kami sudah bergabung bersama dengan Prakirawan Senior BMKG, sudah ada Bapak Idhan Abu Bakar. Selamat siang Pak Idhan. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Idhan, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Pak Idhan, beberapa hari belakangan ini kita tahu bahwa curah hujan memang tidak se-ekstrim seperti awal Maret, di mana banyak sekali peristiwa banjir, kemudian tanah longsor di sejumlah daerah. Tapi kemudian bagaimana dengan prediksi BMKG untuk 1 minggu ke depan, terutama pada puncak arus mudik nanti, Pak Idhan? Baik Mbak, memang berdasarkan dari analisis dari BMKG, kami melihat bahwa memang sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sudah melewati fase puncak musim hujan, dan kemungkinan di bulan April mendatang ini diperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki periode transisi ya, seperti itu, dari musim hujan ke musim kemarau, sehingga memang untuk intensitas dan juga frekuensi hujan ini kemungkinan akan cukup berkurang secara gradual seperti itu. Sedangkan untuk prospek cuaca hingga seminggu ke depan, kami memantau memang beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, sebagian besar Jawa, Nusa Tenggara, sebagian kecil Sulawesi, Maluku Utara, dan juga sebagian kecil wilayah Papua saat ini memang masih terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Sedangkan untuk di puncak arus mudik nanti ya, di sekitar mungkin di tanggal 7 sampai dengan 27 Maret hingga 2 April mendatang, kami memantau bahwa untuk intensitas curah hujan di wilayah Indonesia itu kemungkinan hanya ringan sampai dengan sedang secara umum ya, seperti itu. Namun memang masih perlu diwaspadai seperti itu, khususnya untuk pemudik yang menggunakan jalur darat yang melewati wilayah-wilayah yang cukup rawan seperti itu, misalnya di wilayah tebing dan lain-lain sebagainya. Oke, baik. Artinya memang untuk 1 minggu ke depan begitu ya, dari intensitas hujan ini secara umum memang tidak begitu parah begitu ya, ataupun ringan. Kemudian kalau untuk kalau dari frekuensinya ini akan cenderung lebih menurun. Tapi bagaimana dengan beberapa wilayah di Pulau Jawa yang kemudian rawan longsor, terutama di dataran tinggi dan juga pemukiman dekat aliran sungai begitu. Apakah dalam beberapa hari ini ke depan diprediksikan terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi atau seperti apa, Pak Idhan? Baik, untuk saat ini kami memantau bahwa di wilayah selatan Jawa terdapat ada bibit siklon seperti itu, meskipun posisinya tidak terlalu dekat dengan wilayah Indonesia, cukup jauh di wilayah selatan. Namun memang untuk pola-pola angin ini sendiri cukup mempengaruhi untuk wilayah Jawa bagian tengah hingga timur, mulai dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan juga wilayah Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur. Kemungkinan hingga seminggu ke depan masih terdapat potensi peningkatan intensitas curah hujan di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi itu hingga
intensitas sedang sampai dengan lebat seperti itu. Sehingga untuk wilayah-wilayah khususnya akan nanti dilewati oleh pemudik yang bertopografi curam dan juga lereng-lereng atau di sekitar pinggir bukit seperti itu juga memang harus diwaspadai karena kemungkinan masih terdapat potensi untuk terjadinya banjir ataupun longsor seperti itu. Sedangkan untuk wilayah Jawa lainnya seperti Banten, DKI Jakarta dan juga Jawa Barat ini potensinya memang kami lihat hanya ringan sedang saja. Namun seperti yang kita ketahui bahwa untuk wilayah Jawa Barat ini juga sebagian besar wilayahnya topografinya juga berbukit seperti itu ya, dan juga bertopografi curam. Meskipun potensinya hanya ringan sedang seperti itu, namun waspada untuk terjadi banjir ataupun longsor itu juga masih bisa terjadi untuk di wilayah Jawa Barat khususnya. Oke, baik. Oke, ini juga tentunya penting sekali untuk kemudian diperhatikan oleh para pemudik agar bisa lebih siap dan juga siaga begitu ya saat menjalankan periode mudik ini, melakukan perjalanan yang cukup panjang. Selain dari pulau-pulau Jawa, Pak Idhan, mungkin tadi juga ada di wilayah sekitar dari Pulau Jawa, tapi wilayah mana saja yang kemudian selain dari sekitar wilayah Pulau Jawa begitu ya, yang memang ini rawan sekali begitu terhadap bencana begitu ya, sehingga ini bisa diantisipasi lebih dahulu oleh para pemudik. Oke, baik. Kalau untuk terkait potensi hujan dengan yang masih kami melihat bahwa masih ada terdapat potensi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, itu sedang sampai dengan lebat di selain wilayah Jawa. Kami melihat adanya potensi di wilayah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan untuk wilayah Papua terdapat potensi di Papua Barat Daya dan juga di Papua Pegunungan seperti itu, Mbak. Baik, untuk kemudian himbauan dari BMKG mungkin untuk para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di tengah cuaca yang memang sudah diprediksikan begitu, meskipun dari frekuensi hujan ini masih menurun, kemudian juga intensitas hujannya cenderung lebih rendah begitu secara umum, tapi mungkin himbauan dari BMKG seperti apa agar kemudian dari para pemudik ini bisa menghadapi kondisi cuaca buruk lebih siap begitu, Pak Idhan? Baik, untuk masyarakat sendiri kami menghimbau bahwa karena memang masih terdapat potensi hujan, meskipun intensitasnya dari ringan sampai dengan lebat, jadi masyarakat tentu saja masih perlu waspada, baik untuk masyarakat yang melakukan perjalanan via darat, laut ataupun udara, karena memang untuk potensi cuaca saat ini hingga puncak arus mudik seperti itu juga masih cukup tinggi. Dan kami menghimbau untuk terus mengupdate informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti di situs web kami ataupun di media sosial BMKG seperti itu. Oke, sebaiknya masyarakat untuk dapat mengupdate secara berkala dari situs BMKG agar mendapatkan perakiraan cuaca secara real time. Pak Idham, terima kasih banyak kalau begitu atas waktu dan juga salam sehat selalu, Pak Idham. Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Ya pemirsa, jelang arus mudik Lebaran 2020